Symphony of living in dreams. Kita ingin menghadirkan selain penginapan juga wisata, tempat untuk nongkrong. Kebanyakan orang sekarang ini tidak hanya mencari makan untuk membuat dirinya kenyang, tapi lebih ke pengen nongkrong, kemudian pengen selfie, pengen bisa berfoto-foto. Nah, kemudian karena ini adalah penginapan dan penginapan kami adalah penginapan keluarga. Artinya kita berpikiran pasti membawa anak-anak. Anak-anak banyak yang suka tokoh dinosaurus. Karena itu di Jatim Park juga ada dino. Di kita juga menghadirkan dino, mini dino park. Kalau patung ada banyak ya, yang di atas yang besar itu ada 3. Kemudian ada Bronto, ada T-Rex kan. Kemudian yang berupa burung itu. T-Rex ya, T-Rex. Kalau Bronto ini sebenarnya adalah dino yang ramah. Dinosaurus yang ramah kan, dia pemakan daun. Nah, beda kan giginya juga tidak menyeramkan seperti T-Rex, tapi orang tetap lebih suka T-Rex. Jauh sekali karena dino kita sudah langsung menghadap ke jalan, jadi dari jalan orang sudah langsung melihat. Orang pasti akan berpikir, loh, rumah apa ini? Ya, mereka sudah langsung berpikir bahwa ini tempat wisata itu, dan itu artinya kita berhasil. Karena kan kita ingin menghadirkan hunian yang sifatnya juga wisata dan mereka bisa ngafe nongkrong dengan pemandangan yang unik, kan gitu. Penginapan kami ini adalah penginapan keluarga. Nah, kalau dino untuk anak kecil, kita juga menyajikan untuk orang tua. Nah, kalau orang tua, nah itu kan lebih suka melihat bunga. Kalau yang ibu-ibu usia 50 tahun ke atas sukanya melihat bunga. Yang suka barang-barang yang tua, seperti misalnya telepon tua, radio tua, barang-barang kuno, itu kami juga ada. Yang suka batu-batu ake, kami juga ada. Kalau bicara interior, kita bedakan dulu ya, interior di dalam penginapan dan interior di kafe. Nah, kalau di dalam penginapan kita memang membagi tema. Kalau yang teras belakang ini semua interiornya itu interior Belanda. Semua keramik kuno, tetapi memang dari Belanda semua. Kemudian yang tengah, rumah yang tengah itu hiasannya adalah kolam ikan di depan rumah. Jadi masuk ke rumah itu melewati jembatan, itu juga sensasi tersendiri ya menurut saya. Di sana itu semua hiasannya adalah Jepang. Mulai boneka Jepang, hiasan dinding Jepang, semua adalah Jepang. Ada penginapan yang hanya 1 kamar, itu untuk keluarga kecil, jadi semua interiornya Eropa. Nama Anargia itu kan berarti tidak ternilai ya. Nah, kemudian kita menciptakan lagu Anargia karena tidak ternilai. Tempat ini adalah tempat untuk mencari teman dan mencari saudara. Karena teman dan saudara itu tidak ternilai harganya. Berusaha aja supaya teman saya suka, merindukan untuk datang ke sini. Entah itu mau melihat barang kuno, entah itu melihat bunga. Barang kuno itu kan ada masa. Kalau di keramik itu kan ada macam-macam ini. Masa Kekaisaran Qing. Ada masa di mana keramik itu hanya biru putih dan hanya bergambar daun atau bergambar bunga. Oh enggak, mereka tidak mengerti. Mereka hanya melihat itu hiasan yang sebagai hiasan aja. Saya menyajikan dalam bentuk bongkahan. Bongkahan yang kemudian kita pecah supaya melihat kedalaman batu. Jadi seperti kecubung, kristal, itu kan kita melihatnya di dalamnya. Berdirinya Ngipok Cafe itu sebenarnya adalah untuk menunjang penginapan. Kembali lagi kan tadi penginapan kita penginapan keluarga.
Kita bayangkan kalau tamu saya adalah orang Jakarta, orang Bali, orang Sulawesi. Mereka tidak tahu daerah sini. Mereka bingung mau mencari makan. Ibaratnya kopi pun mereka nggak tahu di warung mana. Jadi tujuannya kami membuat itu untuk menunjang penginapan. Awalnya seperti itu. Nah, tapi kemudian berkembang menjadi kita buka untuk umum. Menjadi unit usaha sendiri karena kami melihat di sini tempat nongkrong memang jauh. Sehingga ayo nongkrong di sini. Konsep sajiannya adalah saya ingin memberikan yang murah dan enak. Itu pasti keinginan setiap koki kan seperti itu ya. Saya yakin bisa memberikan murah karena tempat kami tidak sewa. Ini tempat kami sendiri. Kemudian semua makanan kita membuat sendiri, bukan membeli. Sehingga kami yakin bisa memberikan yang murah. With Anarkia Guest House.